Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang mengenai tentang gardu induk Sukarame kelompok 8. Kemudian ini ada beberapa anggota kelompok kami. Dan selanjutnya pendahuluan. Indonesia memiliki aktivitas petir sangat tinggi karena iklim tropis dan posisinya di Khatulistiwa. Dengan beberapa daerah mengalami lebih dari 200 hari guru per tahun. Kondisi ini membuat sistem tenaga listrik, terutama gardu induk, sangat rentan terhadap gangguan akibat sambaran petir. Sambaran petir dapat menyebabkan tegangan lebih atau over voltage yang berpotensi merusak isolasi, transformator, dan sistem proteksi, bahkan bisa menyebabkan blackout. Oleh sebab itu, sistem proteksi petir sangat penting untuk menjaga keandalan dan kontinuitas pasokan listrik. Proteksi eksternal meliputi penangkal petir, penghantar arus petir, dan sistem pentanahannya atau groundingnya. Sedangkan proteksi internal menggunakan surge arrestor, dan shielding. Laporan ini menggunakan metode bola gliding atau rolling shear method untuk menentukan zona perlindungan sambaran petir langsung di gardu induk 150 kV Sukarame, Bandar Lampung dengan mempertimbangkan probabilitas arus petir sekitar 18-40 kA. Kemudian ini beberapa tujuannya. Yang pertama itu memahami prinsip kerja sistem proteksi sambaran petir langsung di gardu induk. Menganalisis desain daerah lindung menggunakan metode bola gliding. Yang kemudian menghitung sudut lindung, tegangan lebih, dan potensi flashover. Kemudian mengetahui fungsi serta koordinasi isolasi antar peralatan gardu induk. Dan yang terakhir itu mengevaluasi efektivitas grounding dan arrestor terhadap tegangan lebih impuls. Teori tegangan lebih petir atau yang biasa dikenal dengan overvoltage. Jadi overvoltage ini terjadi ketika arus petir besar menyebabkan sebuah lonjakan tegangan tinggi di dalam suatu sistem listrik. Nah, untuk overvoltage ini nilainya itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Itu disebabkan oleh impedansi saluran, tahanan tanah, serta lokasi sambaran. Lalu dari studi yang didapatkan menunjukkan lonjakan itu dapat mencapai 150 sampai 850 kV, tergantung dari kondisi jalur dan grounding. Dari tegangan lebih petir, pemasangan metal oxide surge arrestor atau MOSA dekat transformator serta minisasi panjang kabel penghubung dapat secara signifikan menurunkan tegangan lebih. Jadi, kesimpulannya, tegangan lebih petir atau overvoltage diperlukannya pengendalian tegangan lebih bergantung pada perpaduan desain, grounding, konfigurasi sistem, dan koordinasi proteksi. Lalu ada standar proteksi gardu induk atau GI. Dari proteksi gardu induk itu diatur oleh beberapa standar internasional. Contohnya itu ada IEEE 998 tahun 2012 yang mengacu tentang panduan proteksi terhadap sambaran langsung dengan metode bola gliding. Lalu ada IEEE 80 pada tahun 2013, lalu dan 142 pada tahun 2007 mengenai tentang desain sistem pembumian dan keselamatan terhadap tegangan langkah atau sentuh. Lalu ada IEEE C37 dan C62 series yang berisi tentang standar untuk relay proteksi dan surge environment. Berikutnya ada IEC 62305 yang berisi tentang perlindungan petir eksternal dan internal. Lalu ada IEC 60071 bagian 1 berisi tentang koordinasi isolasi terhadap tegangan lebih. Lalu ada IEC 61936 bagian 1 berisi tentang desain instalasi listrik di atas 1 kV. Dan yang terakhir itu ada IEC 60479 bagian 1 yang berisi tentang batas aman arus bagi manusia dan hewan. Jadi ini merupakan beberapa standar dari proteksi gardu induk dari standar internasional yang kami gunakan. Berikutnya ada metode bola gliding atau rolling shear method RSM. Jadi metode ini tuh biasanya digunakan untuk menentukan zona perlindungan sambaran langsung dengan membayangkan sebuah bola imajiner beradius tertentu yang digulingkan di atas struktur. Jadi bagian imajiner yang tersentuh bola dianggap tidak terlindungi
sehingga harus dipasang penangkal petir. Lalu radius bola ini juga ditentukan oleh kelas sistem proteksi petir LPS sesuai dengan standar IEC 6230305 bagian 3, yang dimana semakin kecil radius maka akan semakin tinggi tingkat proteksi. Jadi untuk metode ini itu bakal lebih akurat dibanding metode sudut proteksi karena dapat menggambarkan area sambaran pada struktur tinggi dan kompleks seperti menara transmisi dan gardu induk. Metodologi gardu induk yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah gardu induk 50 kV Sukarame di Bandar Lampung. Secara struktural, gardu induk ini memiliki single line diagram yang terdiri dari sisi incoming saluran transmisi 150 kV dari sistem interkoneksi Sumatera, transformator daya 150 kV, 20 kV untuk penurunan tegangan ke level distribusi, sisi outgoing distribusi 20 kV ke konsumen, serta sistem busbar dengan konfigurasi busbar ganda dan sistem transfer bus. Untuk data peralatan, yang pertama ada transformator daya 150 kV, 20 kV dengan lightning arrestor di sisi 150 kV. Yang kedua ada circuit breaker 150 kV berkapasitas 2000, tipe minimum oil, isolator rantai 150 kV untuk menara transmisi. Lalu ada lightning arrestor 150 kV, tipe metal oxide surge arrestor. Lalu ada kawat tanah ACSR 70 mm yang dipasang di atas konduktor fasa. Dan terakhir ada busbar aluminium 50 x 15 mm untuk interkoneksi peralatan. Untuk data peralatan ini kami bagi dua. Yang pertama ada proteksi eksternal. Yang pertama yang berupa kawat tanah pada menara transmisi, lalu sistem penangkal petir eksternal, dan grounding grid dengan resisten 2,8 ohm serta 10 ohm. Yang kedua ada proteksi internal, terdiri dari lightning arrestor sisi 150 kV, relay proteksi overcurrent dan distance, serta sistem pembumian peralatan. Untuk metode analisis kami bagi tiga. Yang pertama ada simulasi numerik. Ini mencakup perhitungan zona proteksi menggunakan metode bola gelinding, analisis tegangan lebih akibat sambaran petir, dan simulasi distribusi medan listrik. Lalu ada pemodelan 3 dimensi. Ini merepresentasikan geometri gardu induk dan menara transmisi, visualisasi area proteksi berdasarkan radius bola gelinding, serta analisis sudut lindung efektif. Yang ketiga, analisis statistik meliputi probabilitas sambaran petir dengan dua skenario, analisis risiko flashover pada isolator, dan evaluasi efektivitas sistem secara keseluruhan. Untuk flowchart penyelesaian masalah ini, kami diawali dengan pengumpulan data lapangan, dilanjutkan dengan analisis data, perhitungan parameter petir, simulasi MATLAB, evaluasi sistem proteksi, validasi hasil, dan diakhiri dengan kesimpulan. Kalau gitu sih, misal penjelasan, alat kami adalah alat yang terinspirasi oleh kendaraan otonomus yang berbasis pengenalan sensor objek yang didapatkan datanya oleh sensor ultrasonik. Nah, alat kami tersebut memiliki dua mode. Yang pertama mode manual yang digerakkan dengan joystick analog, kemudian diterjemahkan ke digital, kemudian ditransmiterkan ke receiver, kemudian dari receiver diubah lagi nilainya menjadi perintah high atau low atau digital lagi, masuk ke IC driver, dan IC driver menggerakkan motor. Nah, simpelnya begitu. Interruptnya itu saat analog kita majukan, itu 4 roda itu nyala semua atau bernilai high semua. Kami kan menggunakan satu driver motor. Nah, kemudian jika belok itu yang ban kanan itu, misal belok kanan, yang ban kanan itu muter ke belakang, yang ban kiri itu maju ke depan. Dan belok kiri sebaliknya. Kalau mundur, semua ban itu mundur gitu perintahnya. Kemudian kami menambahkan buzzer pada kendaraan tersebut, di mana kami perintahkan saat kendaraan nyala atau booting itu akan menyalakan suara animasi. Kemudian
animasi suara buzzer tone gitu. Kemudian untuk mengganti mode seperti mode auto dan mode manual itu ada suaranya juga, dan untuk mengubah kecepatan. Kemudian ini motor driver tersebut itu dapat diatur kecepatannya. Jadi kami membuat 2 mode kecepatan, yaitu kecepatan pelan dan kecepatan tinggi dengan sinyal PWM atau Pulse Width Modulation kalau nggak salah namanya. Nah, prinsip dari alat kita ini sistemnya menggunakan protokol ESP-NOW, tidak menggunakan WiFi dari jaringan, tapi langsung komunikasi antar ESP dengan program kami di ESP one way atau searah, yang dimana hanya transmitter yang dapat mengirim data ke receiver. Sebaliknya receiver tidak dapat mengirim data ke transmitter. Sebenarnya bisa, tetapi kami tidak mencantumkan MAC address pada transmitternya, hanya pada receivernya. Kemudian apalagi ya, banyak sih